Ini adalah hewan yang sekilas terlihat lucu, gede, dan bulat. Seringkali hewan ini berwarna coklat atau hitam, atau bahkan ada yang berwarna merah jambu. Mereka punya tubuh yang mirip bola dengan kaki-kaki pendek yang kuat. Ya, ini adalah babi. Ciri khas mereka yang mencolok, hidung besar, dan menonjol yang sering kali mereka gunakan untuk menggali tanah mencari makanan. Babi juga punya telinga yang besar dan menggantung, serta ekor yang keriting ke atas. Baju alaminya adalah kulit kasar dan berbulu. Mungkin yang paling terkenal dari babi adalah ekornya yang keriting dan khas. Mereka juga seringkali memiliki gigi taring yang cukup tajam. Jadi, jangan terlalu mendekati mereka jika mereka kesal. Meskipun secara umum babi terlihat gemuk, mereka sebenarnya sangat kuat dan bisa berlari dengan cepat jika diperlukan. Babi domestik yang dikenal dengan nama ilmiah Sus Scrofa domesticus adalah subspesies babi liar yang telah dijinakan oleh manusia selama ribuan tahun. Mereka adalah salah satu hewan ternak paling penting di dunia dan memiliki peran besar dalam penyediaan daging, kulit, dan berbagai produk babi lainnya untuk konsumsi manusia. Babi domestik adalah hewan sosial yang cenderung hidup dalam kelompok. Mereka dapat membentuk hierarki sosial di dalam kelompok mereka. Dengan babi yang lebih dominan mendominasi makanan dan sumber daya lainnya. Dalam keadaan liar, babi liar juga hidup dalam kelompok dengan struktur sosial yang mirip. Babi domestik adalah hewan omnivora, yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan. Makanan mereka terdiri dari tumbuhan, serangga, akar, biji-bijian, dan bahkan sumber protein hewani. Mereka memiliki ciri khas dalam menggali tanah dengan hidung mereka untuk mencari makanan. Dan ini sering menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Di alam liar, babi liar memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem lokal mereka. Mereka dapat merusak vegetasi, mengganggu ekosistem perairan, dan mengganggu keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, manajemen populasi babi liar sering diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam konteks pertanian, ekologi babi domestik mencakup aspek-aspek seperti pemeliharaan, manajemen limbah, dan penggunaan sumber daya. Babi domestik dapat ditemukan di seluruh dunia karena pemeliharaan mereka yang luas untuk berbagai tujuan. Di beberapa daerah, mereka menjadi spesies invasif dan mengganggu ekosistem asli. Babi domestik juga memainkan peran penting dalam siklus nutrien. Mereka mengkonsumsi sumber daya alam dan menciptakan limbah organik yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk pertanian. Di peternakan, babi jantan dan betina dipilih secara cermat untuk digunakan membentuk pasangan pembiakan. Betina biasanya mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 5 hingga 7 bulan. Sementara babi jantan dapat berkontribusi dalam pembiakan sepanjang tahun. Ketika betina hamil, proses kehamilan biasanya berlangsung selama sekitar 114 hari sampai 115 hari. Atau sekitar 3,5 bulan. Pada akhir periode kehamilan, betina akan melahirkan sejumlah anak babi.
Jumlah anak babi yang lahir bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor genetik dan manajemen peternakan. Kembang biak babi domestik adalah proses yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemilihan genetik hingga pemeliharaan, manajemen populasi, dan pemantauan kinerja. Siapa sangka, ternyata babi tidak melihat ke atas atau menoleh ke belakang. Hal tersebut disebabkan oleh anatomi tubuh babi. Tubuh babi yang tersusun dari tulang belakang yang melengkung ke bawah dan langsung tersambung dengan bagian leher. Susunan tulang dan otot yang menghubungkan tulang belakang dengan leher tersebut membatasi pergerakan kepala babi untuk membuat babi sulit melihat ke atas. Bahkan, untuk melihat puncak pohon, babi harus mundur terlebih dahulu untuk dapat mengangkat kepalanya. Babi dikenal dengan hewan yang memiliki banyak lemak dan daging, baik di perut maupun di sekitar leher. Lemak yang menumpuk di leher tersebut juga menjadi salah satu penyebab babi kesulitan menggerakkan leher ke atas. Hal tersebut membuat babi harus memutar badannya terlebih dahulu agar bisa melihat ke belakang. Ini karena babi tidak bisa berkeringat. Kenapa seperti itu? Karena babi tidak bisa berkeringat, sebagai gantinya mereka berkubang dalam lumpur untuk mendinginkan diri. Kulit mereka cenderung kering dan gatal, sehingga mereka tidak bisa membalikkan badan dan menggaruk tubuhnya jika merasa gatal. Karena hal ini membuat babi kemudian berkubang dalam lumpur yang sering juga bercampur dengan kotoran, karena kotoran membuat suhu mereka dingin. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa penampilan babi yang kotor setelah berkubang adalah reputasi negatif yang tersemat pada babi. Penting untuk dicatat bahwa babi tidak bisa mengambil uangmu. Istilah ini lebih berkaitan dengan kepercayaan atau mitos dalam budaya tertentu daripada fenomena ilmiah yang dapat dijelaskan. Dalam banyak budaya, babi ngepet digambarkan sebagai bentuk ilmu hitam atau kemampuan supranatural yang memungkinkan babi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Namun, dalam konteks ilmiah dan pengetahuan yang sah, tidak ada bukti atau dasar yang kuat untuk mendukung keberadaan babi ngepet atau kemampuan babi untuk berubah menjadi manusia. Ini adalah cerita dan legenda yang ada di dalam berbagai budaya dan sering digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang merugikan atau mencurigakan.